barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa, semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat serta keberkahan untuk kita semua. Seperti biasa, di pagi hari Anda, saya nggak sendiri, ada Daeng Ustadz Dasat Latif yang akan terus menemani Anda, pemirsa SCTV. Dan pagi ini kita akan membahas tema tentang ibumu bukan pembantu. Nah, ini Ustadz, ini sering banget terjadi nih. Karena kita sudah terbiasa dilayani sama ibu, hingga pada saat kita udah menikah atau bahkan kita udah dewasa, apapun dikerjakan sama ibu untuk melayani kita. Sampai orang lain yang ngelihat, lu memperlakukan ibu kayak pembantu. Padahal kita nggak sadar kita melakukan itu. Nah itu gimana? Ya. Idealnya justru kitalah yang melayani orang tua. Ya. Ini ada kisah yang sangat masyhur di antara ulama dan para santri. Ya. Hiduplah seorang pemuda pada zaman Nabi. Ya. Tapi dia bukan sahabat, Ya. sebab tidak pernah ketemu dengan Nabi. Ya. Namanya Uwais Al-Qarni. Ya. Uwais Al-Qarni hidup di sekarang kira-kira kalau negaranya sekarang Yaman. Ya. Nabi bersabda, Umar, Abu Bakar, kalau kamu ketemu dengan pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, tolong sampaikan salamku kepadanya dan kamu mintalah kepadanya untuk didoakan. Tentu sahabat mikir, Ya. siapa ini? Istimewa sekali. Ya. Sampai Nabi titip salam dan minta didoakan. Yang ada di benaknya Umar sama Abu Bakar ini pasti orang spesial. Ya. Yang ada di benaknya pasti ya senior lah begitu ya. Nah, ringkas kisah, wafat Rasulullah sampai tidak pernah ada berita ada rombongan dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Ya. Kemudian diganti oleh Khalifah Rasulullah Umar bin Abu Bakar Siddiq. Ya. Ternyata belum ada juga. Kemudian digantilah dari Presiden atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya. Nah, ketika Umar sudah menjadi pemimpin Muslim waktu itu, umat Islam waktu itu, kedengaran ada rombongan dari Yaman. Ya. Nah, kemudian Umar mendatangi. Ya, kira-kira kalau sekarang kita ini rombongan pedagang. Ya. Datang. Umar bertanya, adakah kalian benar dari Yaman? Ya. Adakah di antara kalian ini bernama Uwais Al-Qarni? Kata ketua kafilah dalam hati, ada apa ini dicari-cari Uwais? Ya. Ya kan? Mestinya dia cari saya lah sebagai pemimpin. Pemimpin, ya. Kemudian ditanya lagi kedua kalinya, ada di antara kalian bernama Uwais Al-Qarni? Kemudian ketua kafilahnya berkata, iya ada. Kenapa ya Amirul Mukminin? Nah, mana orangnya? Tunjuk, itu sana. Ternyata dia tugasnya Uwais Al-Qarni ini anak muda. Ya. Tugasnya menjaga binatang ternak dari rombongan ini. Ya. Yang untuk dijual maksudnya? Ya, untuk dijual. Jadi kambing, domba, unta. Tugasnya Uwais Al-Qarni mengurusi dalam perjalanan. Datanglah Umar kepada Uwais Al-Qarni dan bertanya, betul nama kamu Uwais? Ya, saya Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar berkata, ada salam dari Rasulullah Muhammad SAW. Uwais tentu senang. Ya, kita salam aja dari pejabat kita senang betul. Ini disalami oleh Rasulullah. Kemudian Umar berkata, Uwais, apa kamu tidak pernah rindu kepada Rasul? Kenapa sih kamu tidak melakukan perjalanan menemui Rasulullah? Dia bilang, saya mau sekali, saya ingin betul. Cuma waktu itu ibu saya kan lagi sakit. Ibu saya tidak bisa ngapa-ngapain, dia lagi sakit. Kalaupun saya minta izin untuk ketemu Rasulullah, ibu saya pasti memberi izin. Tapi saya pikir tidak mungkin saya tinggalkan ibu saya. Dia lagi sakit, jangankan berjalan, makan aja susah. Saya harus suapi, sholat saya harus tuntun, saya mandikan. Tidak mungkin saya tinggalkan. Lalu kata Umar, nah sekarang kenapa kau baru datang? Ya orang tua sudah wafat, barulah ada kesempatan saya untuk datang ke kota ini. Lalu Umar berkata, subhanallah Allahu Akbar, itulah sebabnya Rasulullah menitip salam kepadamu dan minta kepada saya untuk kamu mendoakan saya dan Abu Bakar Siddiq. Jadi ternyata mengurus dan melayani orang tua itu adalah pintu semulia-mulia dalam hidup ini. Nah, sayang fenomenanya yang kita lihat dari kecil kita diurus sama ibu. Kuliah sarjana diurus sama ibu. Ternyata setelah menikah apa selesai? Enggak.
Ternyata apalagi cucunya Cucunya. lagi dia titip, "Mak, saya pergi kerja." Selama ibu bapak kita dia ikhlas, tidak mengeluh, bukanlah sebuah dosa. Tapi ketika ibu sudah berkata, "Aduh, kok dititip lagi, rewel betul ini anak.